Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PAI Sirah Nabawiyah kelas 9. Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang sejarah kerajaan Mataram Islam. Pernahkah kalian mendengar tentang kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari sebuah kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentaok, kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang telah diberikannya. Raja yang berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Penambahan Senopati, yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Pada masa pemerintahan Sutawijaya, kerajaan ini menjadi kerajaan independen. Mataram sendiri merupakan sebuah kerajaan berbasis agraris atau pertanian dan memiliki banyak sekali peninggalan yang dapat kita lihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Batavia atau Jakarta, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, dan penggunaan hana caraka. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir berkuasa di Kerajaan Pajang. Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram. Hadiah ini merupakan imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Selain itu, putranya yaitu Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan wafat, kemudian Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Namun, Sutawijaya tidak puas hanya menjadi bupati dan ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa, sehingga Sutawijaya memperkuat sistem pertahanan Mataram. Rencana Sutawijaya diketahui oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, sehingga ia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582, di mana prajurit Pajang menderita kekalahan. Di samping itu, keadaan Sultan Hadiwijaya dalam keadaan sakit dan kemudian wafat. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang. Pangeran Pangiri yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya sekaligus Bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Namun hal ini ditentang oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya. Akhirnya, Pangeran Pangiri dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah kondisi mulai aman, Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, dia menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Kemudian pusat pemerintahan dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586 dan berdirilah Kerajaan Mataram. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pernah dipimpin oleh 6 orang raja. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ki Ageng Pemanahan dari tahun 1556 sampai 1575. 2. Sutawijaya berkuasa dari tahun 1575 sampai 1601. 3. Raden Mas Jolang berkuasa dari tahun 1601 sampai 1613. 4. Sultan Agung Hanyokrokusumo berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. 5. Amangkurat I berkuasa dari tahun 1645 sampai 1677. Terakhir, ke-6, Amangkurat II berkuasa dari tahun 1677 sampai 1703.
Desa Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556. Desa ini yang kemudian dipimpin oleh anaknya yaitu Sutawijaya. Pada mulanya, desa ini berupa hutan lebat yang kemudian dibuka dan diberi nama Alas Mentauk. Kemudian Ki Ageng Pemanahan memberi nama bekas hutan ini dengan sebutan Mataram. Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat tahun 1575, kekuasaan jatuh ke tangan putranya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya sendiri merupakan menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Dia tadinya merupakan senopati utama dari Kerajaan Pajang, sehingga diberi gelar Panembahan Senopati. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit dan memperluas wilayah kekuasaannya, mulai dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senopati wafat, kemudian posisinya digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang merupakan putra dari Panembahan Senopati. Julukan bagi Raden Mas Jolang ini adalah Panembahan Anyak Rawatu. Beliau merupakan pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak peperangan. Hal ini dilakukan untuk menaklukkan wilayah ataupun karena untuk mempertahankan wilayah. Raden Mas Jolang memerintah selama 12 tahun. Beliau wafat pada tahun 1613 di desa Krapyak dan dimakamkan di Pasar Gede. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja ketiga Kerajaan Mataram Islam. Beliau merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Pada saat masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa. Selain menaklukkan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, beliau juga mengembangkan Mataram menjadi kerajaan agraris. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung ingin menguasai Batavia atau Jakarta. Ia mengirim pasukan yang dipimpin oleh Baureksa, dibantu oleh Adipati Ukur dan Suro Agul-Agul. Namun usaha ini gagal. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Berikut adalah sebuah lukisan yang menggambarkan pertempuran antara Sultan Agung dan J.P. Coen, karya S. Sujoyono yang dipasang di Museum Sejarah Jakarta. Sultan Agung digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Ia memerintah tahun 1645 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Orang-orang Belanda diperkenankan membangun benteng di wilayah Kerajaan Mataram. Namun pendirian benteng dan tindakan sewenang-wenang Belanda akhirnya menyulutkan rasa tidak puas dari beberapa kalangan di Kerajaan Mataram terhadap pemerintahan Amangkurat I. Di antaranya dari Pangeran Trunojoyo dari Madura. Dengan dibantu para bupati di daerah pesisir pantai, Pangeran Trunojoyo melakukan pemberontakan. Dalam peperangan di ibu kota Kerajaan Mataram, Amangkurat I menderita luka-luka. Ia dilarikan ke Tegalwangi dan meninggal di sana pada tanggal 10 Juli 1677. Pemberontakan itu sendiri akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda. Sebelum wafat, Amangkurat I mengangkat Amangkurat II sebagai penerusnya. Amangkurat II memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Beliau merupakan pendiri serta raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat II merupakan raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian dinas berupa pakaian Eropa, sehingga rakyat menjulukinya dengan sebutan Sunan Amral atau Admiral. Setelah wafatnya Amangkurat II, berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua daerah.
yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta, dan 2. Kasuhunan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, sedangkan Kasuhunan Surakarta diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono III. Pada tahun 1575, berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dipecah lagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta, 2. Kasuhunan Surakarta, dan 3. Kerajaan Mangkunegara. Daerah Mangkunegara diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi lagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alaman. Kerajaan Paku Alaman diperintah oleh Paku Alam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta, 2. Kasuhunan Surakarta, 3. Kerajaan Mangkunegara, dan 4. Kerajaan Paku Alaman. Aspek sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. Setelah mengetahui tentang sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam serta raja-raja yang pernah berkuasa, di sini kalian akan mengetahui kehidupan sosial budayanya. Hal ini menarik untuk diketahui, karena pada waktu itu, kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam sudah tertata dengan sangat baik. A. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat Mataram Islam sangatlah tertata dengan baik, di mana semua hal selalu berdasarkan hukum Islam, tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan diikuti sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan, terdapat penghulu, khotib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan dalam istana, terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan. Dan demi terciptanya ketertiban di seluruh kerajaan, Mataram Islam menciptakan peraturan yaitu anger-anger yang harus dipatuhi. B. Kehidupan budaya. Berbeda dengan kerajaan Islam maritim, kerajaan Mataram Islam lebih ke agraris feodal, di mana raja merupakan pemilik seluruh tanah yang ada di kerajaan, beserta segala isinya. Sultan juga memiliki peran dalam penata agama atau pengatur dalam kehidupan agama Islam untuk masyarakat. Pada aspek budaya, Mataram sangat berkembang pesat di bidang seni, sastra, ukir, lukis, dan bangunan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Sultan Agung telah terjadi perhitungan tanggal Jawa Hindu atau disebut tahun Saka yang menjadi penanggalan Islam dan Hijriyah. Pada zaman kerajaan Mataram ini, tumbuh pula kebudayaan Kejawen yang merupakan akulturasi kebudayaan Jawa asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Upacara grebeg misalnya adalah sebuah upacara pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Kerajaan Majapahit. Perayaan ini biasanya jatuh pada hari-hari besar Islam, sehingga timbul istilah grebeg Syawal pada hari raya Idul Fitri dan grebeg Maulid pada bulan Rabiul Awal. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai suatu kerajaan yang pernah eksis, pastinya Kerajaan Mataram Islam memiliki peninggalan-peninggalan sebagai sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Beberapa di antara peninggalan tersebut adalah Sastra Gending, karya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tradisi Kalang Obong adalah sebuah tradisi kematian orang Kalang dengan cara membakar beberapa peninggalan orang yang telah meninggal. Peninggalan yang lain, Pertapaan Kembang Lampir
adalah tempat di mana Ki Ageng Pemanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu ketika akan mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kue kipo adalah makanan khas masyarakat Kota Gede Yogyakarta. Makanan ini konon katanya telah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Batu Datar. Batu Datar terletak di daerah Lipura. Lokasinya tidak jauh di barat daya Kota Yogyakarta. Meriam Segarawana, yaitu meriam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjiannya dengan Kerajaan Mataram pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beberapa tinggalan yang lain diantaranya Gerbang Makam Kota Gede, Masjid Kota Gede, Kalender Tahun Saka, Kerajinan Perak Kota Gede, dan Candi Hindu-Buddha. Itulah beberapa peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Demikianlah pembahasan tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.